para generasi pembelajar, pada video ini kita akan belajar mengenai Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan juga Kesultanan Goa dan Talo. Kesultanan-kesultanan ini terletak di daerah sekitar Maluku. Maluku sendiri berasal dari kata Al-Mulk yang berarti negeri para raja. Jadi di Maluku ini banyak kesultanan atau kerajaan-kerajaan kecil. Walaupun wilayahnya tidak seluas seperti kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa dan Sumatera seperti Majapahit, Singapura, Mataram, dan sebagainya, tetapi kesultanan-kesultanan ini sangat kaya karena mereka mempunyai sumber daya alam yang harganya sangat mahal pada masa itu. Pada video ini nanti kita akan membahas tiga kesultanan. Ada Kesultanan Ternate yang terletak di Maluku, kemudian ada Kesultanan Tidore, dan juga ada Kesultanan Goa dan Talo. Yang terakhir nanti ada post test dan evaluasi. Baiklah, kita lanjut ke pokok bahasan yang pertama mengenai Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate terletak di Pulau Gapi di Kepulauan Maluku. Pada awalnya, kerajaan atau Kesultanan Ternate ini hanya merupakan perkampungan-perkampungan yang dipimpin oleh seorang momole atau kepala suku atau kepala desa. Tetapi kemudian karena ada gangguan keamanan, maka para kepala-kepala suku ini bersepakat untuk membuat persatuan atau membuat perkumpulan dan membentuk sebuah organisasi perkampungan yang kemudian akan dipimpin oleh seorang Kolano. Kemudian setelah membentuk perkumpulan, kemudian mereka dipimpin oleh pemimpin yang pertama yang bernama Momole Tiko. Nah, untuk memperkuat kerajaan, Ternate membentuk sebuah persatuan yang terdiri dari 4 kerajaan besar yang kemudian dikenal dengan Moluku Kiraha. Kesultanan Ternate merupakan kesultanan Islam. Jadi sultan pertama yang memeluk agama Islam adalah Zainal Abidin. Beliau sempat berguru di Pulau Jawa untuk menimba ilmu tentang agama Islam, kemudian kembali ke Maluku dan mempengaruhi kesultanannya. Kebijakan-kebijakan Zainal Abidin pada masa pemerintahannya yang pertama mengganti gelar sultan dari yang semula bergelar Kolano kemudian diganti menjadi sultan. Jadi pemimpin kesultanan itu adalah sultan, bukan Kolano. Yang kedua, dia juga membentuk Jogugu dan juga Valaraha, itu adalah perdana menteri dan penasihat raja. Yang ketiga, ia juga menjadikan Islam sebagai agama kerajaan atau kesultanan, sehingga kalau sudah ditentukan maka seluruh rakyatnya nanti akan beragama Islam. Yang keempat, Zainal Abidin juga membentuk lembaga negara sesuai dengan hukum Islam. Kemudian ia juga menempatkan para ulama sebagai golongan yang penting di pemerintahan. Hal ini ia lakukan karena ia sendiri adalah seorang santri, sehingga ia sangat menghargai para ulama dan guru. Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah. Wilayah kekuasaannya mencakup Sulawesi, Bima, dan Mindanao. Nah, Sultan Ba'abullah sendiri juga pernah bertempur melawan Portugis untuk mempertahankan atau untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Kesultanan Ternate. Untuk menghadapi Portugis dan juga memperkuat dagang, Ternate tidak bisa bertahan sendiri, maka mereka membentuk sebuah persekutuan yang disebut sebagai Uli Lima atau Persatuan Lima Saudara. Uli Lima ini terdiri dari Kesultanan Kerajaan Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate. Kemudian di bidang sosial ekonomi, Ternate sendiri merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dengan hasil utamanya adalah pala. Pala ini sangat mahal dulu harganya, sampai hari ini juga sangat mahal. Jadi minyak asteri pala atau dari fuli ini harganya saat ini mencapai 1 sampai 1,5 juta per liter. Kemudian Ternate juga menjalin kerjasama dengan Portugis pada awal pemerintahannya untuk meningkatkan perdagangan. Tetapi kemudian Portugis melakukan monopoli perdagangan dan ikut campur urusan kerajaan. Hal inilah yang membuat
kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate kemudian mulai melakukan perlawanan di bawah pimpinannya Sultan Hairun. Tetapi kemudian Sultan Hairun wafat dan digantikan oleh Sultan Bakulah yang akhirnya bisa membawa dampak yang positif bagi Kesultanan Ternate. Oke, selanjutnya kita berpindah ke Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore sebenarnya letaknya berdekatan dengan Kesultanan Ternate. Jadi Kesultanan Tidore terletak di Maluku Utara. Pusat pemerintahannya di Gamtina atau di Rum Tidore Utara. Nah, kemudian dari yang semula Gamtina dipindahkan ke Rum Tidore Utara ini karena mereka berkonflik dengan Ternate. Jadi perlu diketahui bahwa kerajaan Ternate itu awalnya bekerja sama dengan Portugis. Kemudian kalau yang Tidore bekerja sama dengan Spanyol. Nah, pendiri dari Kesultanan Tidore ini adalah Cirileyati. Cirileyati adalah Raja Tidore yang menggunakan gelar Sultan pertama kali. Kemudian ia berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin. Pada awal-awal pemerintahan, seperti yang saya sebutkan di awal, Kesultanan Tidore telah bekerja sama dengan Spanyol untuk memperkuat perekonomiannya. Tetapi, kemudian ada perjanjian Saragossa yang mengatur hubungan antara Spanyol dan Portugis. Kemudian Spanyol harus menyingkir ke Filipina. Oleh karena itu, Portugis ingin menguasai Tidore, sehingga terjadilah Perang Tidore. Nah, dalam pertempuran tersebut, Tidore kalah dan masuk di bawah kekuasaan Portugis. Nah, selanjutnya untuk berjuang melawan Portugis, kerajaan atau Kesultanan Tidore ini membentuk persatuan yang disebut sebagai Uli Siwa. Uli Siwa ini persatuan dari 7 kerajaan yang terdiri dari Tidore, Makian, Jailolo, Halmahera, Raja Ampat, Kai, dan Papua. Kesultanan Tidore memiliki cara yang unik untuk menentukan raja berikutnya. Kalau di tempat-tempat lain, raja atau sultan itu dipilih berdasarkan keturunan. Tetapi kalau di daerah atau di Kesultanan Tidore ini, pemilihan raja didasarkan pada usulan 4 marga besar. Karena dari awal pendiriannya, Kesultanan Tidore ini merupakan gabungan dari 4 marga besar atau 4 kampung besar. Nah, kemudian Kesultanan Tidore sendiri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Kesultanan Goa dan Talo. Kesultanan Goa dan Talo bersatu pada tahun 1528, sehingga pada awalnya itu Goa dan Talo itu adalah 2 kesultanan, tetapi kemudian mereka memilih untuk bergabung menjadi satu, kemudian membentuk pusat pemerintahannya di Makassar. Goa dan Talo pertama kali dipimpin oleh Tuma Parisikalona. Ia adalah raja pertama, kemudian ia menarik pajak, melakukan ekspansi wilayah atau melakukan perluasan wilayah ke berbagai wilayah yang ada di sekitarnya, termasuk ke Kesultanan Bone dan daerah Siang. Yang kedua, ada Tuni Palangan Ulaweng. Nah, Tuni Palangan Ulaweng ini juga meluaskan wilayah kekuasaannya, kemudian ia juga membangun benteng pertahanan di daerah Sumba Opu di pusat pemerintahan Goa Talo. Kemudian ia juga mengembangkan iptek, terutama yang berkaitan dengan alat ukur. Goa dan Talo adalah negara atau kesultanan yang bergerak di bidang perdagangan, sehingga mereka sangat memperhatikan satuan alat ukur. Jadi kalau mau jualan rempah-rempah, jualan pala misalnya, mereka sudah tahu, oh ini satuannya adalah kilogram, setengah kilo, dan sebagainya. Kalau sebelumnya masyarakat kita ketika berdagang satuannya tidak pasti, jadi ada yang menggunakan karung, ada yang menggunakan bro, ada yang menggunakan takaran-takaran yang lainnya yang itu ukurannya tidak valid. Nah, kemudian Tuni Palangan Ulaweng berpikir untuk mengembangkan iptek sehingga ada satuan yang jelas. Nah, pada masa pemerintahan Tuni Palangan ini juga di daerah Kesultanan Goa Talo sudah muncul pemukiman Muslim, walaupun belum menjadi kesultanan Muslim atau belum menjadi negara yang Muslim. Nah, baru pada masa pemerintahan Sultan Abdullah Awaluddin Al-Islam, Goa dan Talo berubah menjadi negara atau kesultanan Muslim. Dia adalah Sultan
Islam pertama untuk Gua Dantalo. Perekonomian Gua Dantalo bersifat terbuka, jadi Gua Dantalo mengizinkan bangsa mana saja untuk datang dan berdagang di wilayahnya, asalkan tidak ada monopoli. Nah, kemudian Gua Dantalo juga menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara seperti Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram Islam yang ada di Jawa. Sedangkan di sisi lain mereka juga punya komoditas yang harganya cukup mahal seperti rempah-rempah, ini khususnya pala, kemudian juga ada cendana, ada cangkang penyu dan juga beras. Ini adalah kapal khas dari kerajaan atau Kesultanan Gua Dantalo, namanya adalah kapal pinisi. Nah, kapal pinisi ini digunakan oleh para pedagang Gua Dantalo untuk melakukan perdagangan. Selanjutnya, kita bergerak di bidang sosial. Nah, kalau di masyarakat Hindu itu ada kasta, kemudian di Aceh itu ada kelompok Tengku dan ada kelompok Teuku, sedangkan kalau di masyarakat Gua Dantalo, masyarakat sosialnya dibagi menjadi 3. Ada kelompok Karaeng atau anak karung, ini adalah kelompok para bangsawan dan keluarganya. Yang kedua ada kelompok Maradeka, ini adalah rakyat biasa. Yang ketiga adalah Ata, kelompok Buddha. Selanjutnya kita masuk ke kehidupan politik. Jadi Gua Dantalo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini juga sering dikenal dengan nama ayam jantan dari timur. Kenapa kok bisa disebut seperti ini? Karena Sultan Hasanuddin terkenal sebagai sultan yang gigih dan pemberani dalam melawan penjajahan VOC. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, sebenarnya Gua Dantalo itu adalah negara yang terbuka, tetapi kemudian VOC tidak ingin berbagi perdagangan dengan bangsa lain. VOC ingin melakukan monopoli. Kemudian terjadilah konflik antara VOC dengan Hasanuddin. Pada waktu itu, VOC menerapkan politik divide et impera dengan mengadu domba antara Hasanuddin dengan Arupalaka. Arupalaka ini adalah raja dari Bone. Jadi, raja yang pertama dari Gua Dantalo tadi ada Tumapare Sikalona pernah mengambil alih wilayah kekuasaan Bone. Nah, VOC mendekati Bone, Kesultanan Bone ini, kemudian menjanjikan kemerdekaan kepada Bone jika ia berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin. Nah, dengan perjanjian seperti itu, maka kemudian Arupalaka, raja dari Bone, bekerja sama dengan VOC untuk melawan Hasanuddin. Nah, dalam pertempuran tersebut, ternyata Sultan Hasanuddin kalah dan pertempuran dimenangkan oleh VOC. Sebagai dampaknya, maka dikeluarkanlah Perjanjian Bungaya. Dalam Perjanjian Bungaya ini diatur mengenai hak monopoli perdagangan VOC di Gua Dantalo. Kemudian juga ada pengakuan kemerdekaan kerajaan Bone. Yang ketiga, mengenai ganti rugi perang kepada VOC. Jadi salah satu aturan dalam perang itu, bagi negara yang kalah harus mengganti rugi biaya perang yang dikeluarkan oleh pihak yang menang. Sehingga kerajaan Gua Dantalo harus mengganti uang yang telah dikeluarkan VOC untuk pertempuran tersebut. Oke, selanjutnya mengenai tugas dan evaluasi hari ini, silahkan kalian cek di Google Classroom. Demikianlah materi kita hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.